Kalau ini munfasil pisah aja nih hurufnya. Wa iyyakum wa iyyahunna enggak nyambung dengan isim sebelumnya atau isim setelahnya. Sekarang kita hapus. Nah, sekarang kita coba yang muttasil rofa ya. Muttasil rofa itu kita tulis kalau huwa nggak ada dia. Misalnya kita coba pakai fiilnya adalah nasara ya. Nasara itu artinya menolong. Atau bisa kataba, menulis. Nah, kalau dia menulis fiil madinya, maka dia bisa cuman kataba. Kataba di sini nggak kelihatan domirnya yang mana, makanya nggak masuk ke dalam yang isim zuhir kataba. Nah, di sini nggak kelihatan domirnya, maka dia nggak masuk ke domir zohir. Paham tum? Nah, maka ini nggak ada di sini ya, nggak kelihatan. Yang ada itu adalah huma, jadinya kataba. Paham tum? Orang mengatakan, misalnya ada yang bertanya man kataba. Misalnya orang sudah berbicara tentang dua orang laki-laki, kemudian dia yang berbicara itu melanjutkan huma kataba ar-risalah. Mereka berdua menulis sebuah surat. Nah, domirnya itu yang alif ini saja nih, menunjukkan bahwa itu adalah dua orang. Nah, kalau hum jadinya apa kira-kira? Kataba menjadi katabu ya. Antum sering mendengar amanu, misalnya qara'u ya, seperti ini. Domirnya itu cuman waw ini ya. Hum katabu, artinya mereka menulis. Kalau hiya nggak kelihatan juga karena ada ta'nisnya ya, katabat. Nah, katabat ini bukan bukan domir, namanya ta'nis. Maka untuk hiya nggak ada. Baru untuk huma ada, katabata. Baru kalau hunna menjadi katabna. Kemudian kalau anta menjadi katabta. Kalau ada yang bertanya katabta, berarti tergantung pertanyaannya. Kalau pertanyaan seperti ini katabta, sigohnya itu bertanya, apakah kamu sudah menulis katabta? Maka kita bisa jawab katabtu, saya telah menulis. Katab. Kemudian antuma sama antuma, tinggal katabtuma. Kemudian katabtum. Ya, anta, antuma. Kemudian antum. Kemudian anti, katabti, antuma, katabtuma, antunna,
katabtunna. Ana katabtu. Nahnu katabna. Nah, yang huruf-huruf terakhir ini itu dinamakan dengan domir. Misalnya huma kataba, alif ini namanya domir. Kemudian hum kataba, waw ini namanya domir. Huma katabata, alif ini namanya domir. Hunna katabna, na di sini afwan ya, nanya pendek bukan panjang. Katabna, na di sini ini adalah domirnya. Anta katabta, tanya ini domirnya. Antuma katabtuma, tuma domirnya juga. Antum katabtum, tum juga domirnya. Anti katabti, antuma katabtuma, antunna katabtunna, ana katabtu, nahnu katabna. Berarti kalau antum katabtum artinya apa? Ana katabtu. Kalau ana katabtu artinya saya telah menulis. Yang menulis siapa berarti? Saya. Nah, karena yang telah kita bicarakan tadi, kalau pola kalimatnya adalah fi'il sama fa'il, maka fa'ilnya itu wajib rofa. Kataba Muhammadun, dunnya di situ harus rofa. Nggak boleh kataba Muhammadin atau kataba Muhammadan, harus kataba Muhammadun. Nah, karena diganti pakai diganti dengan isim domir, maka posisi yang terakhir ini namanya rofa ya. Anta katabta, antuma katabtuma, dan seterusnya. Ini namanya rofa. Maka namanya adalah isim domir zohir muttasil rofa. Sampai di sini ada pertanyaan? Apa kesulitan? Nah, kemudian selanjutnya adalah isim domir zohir muttasil nasob. Kalau nasob itu berarti posisinya kalau dia nasob itu posisinya bisa sebagai maf'ul bih atau yang lainnya ya. Kayak kita kemarin, kayak kita yang kita sebutkan tadi kan, wa iyyaka, dan begitu juga engkau. Artinya engkau di situ tuh dia sebagai maf'ulnya. Yang kita doakan maksudnya. Nah, sekarang isim domir zohir muttasil nasob sekarang. Kalau yang ini rofa ya. Sekarang domir-domir yang di depan ini, huwa huma hum, anta antuma antum, anti antuma antunna ana nahnu. Kalau kita jadikan dia maf'ul bih sebagai objek, maka seperti apa jadinya? Misalnya kita hapus ya. Misalnya kita memakai fiilnya itu nasara, menolong ya. Nasara. Kita tadi menyebutkan kalau dia menolong laki-laki, maka nggak muncul domirnya kan, nggak kelihatan, mustatir. Nanti ke pembahasan yang ini ya. Sekarang dia menolong dia laki-laki, jadinya apa? Misalnya kita bicara tentang Muhammad ya, atau Ahmad itu orangnya baik. Kemarin dia telah menolong seorang laki-laki, atau kita menunjuk orang laki-laki itu ada di depan kita. Muhammad itu orangnya baik, kemarin Muhammad dia menolong dia. Dia menolong dia.
maka jadinya seperti apa? Fiilnya itu nasara. Berarti seperti yang tadi ya. Nasara, nasarahu. Hu di sini posisinya dia sebagai maf'ul bih yang ditolong. Ya, karena posisinya sebagai maf'ul, maka namanya nasab. Dalam i'rab itu a, i, u, in. Kalau u itu biasanya tandanya itu apa namanya, tanda rofa. A itu tanda nasab, i itu tanda jar. Cuman 3 itu aja. Kecuali di fi'il nanti ada sukun. A, u, a, i. Nasarahu. Kemudian kalau huma tetap dia sama seperti ini ya. Nasarahuma. Kemudian hum, nasarahum. Kemudian hiya, nasaraha. Kemudian huma, nasarahuma. Hunna, nasarahunna. Anta, nasaraka. Antuma, nasarakuma. Antum, nasarakum. Anti, nasaraki. Antuma, nasarakuma. Antunna, nasarakunna. Ana, nasarani. Nahnu, nasarana. Jadi domir-domir yang terakhir ini namanya domir muttasil nasab ya, yang ditolong maksudnya. Kalau yang tadi itu ketika dia rofa, dia yang melakukan. Kayak tadi misalnya nasoro, kemudian hum nasoru, artinya mereka menolong. Nah, kalau sekarang kita failnya itu kita memakai huwa. Huwa karena nggak kelihatan failnya kan lebih simpel. Misalnya dia menolong dia laki-laki, maka nasorohu. Dia menolong 2 laki-laki, maka nasorohuma. Dia menolong mereka, maka jadinya nasorohum. Dia menolong dia perempuan, nasoroha. Yang akhir-akhir ini nasorohuma, ini sebagai domir. Nasorohunna, anta nasoroka. Dia menolong kamu, berarti nasoroka. Dia menolong kalian berdua, nasorokuma. Dia menolong kalian semua, nasorokum. Dia menolong kamu wahai perempuan, nasoroki. Dia menolong kalian berdua wahai perempuan, nasorokuma. Dia menolong kalian wahai perempuan, lebih dari 2, nasorokunna. Dia telah menolong saya, nasoroni. Dia telah menolong kami, maka nasorona. Jadi apa namanya yang berubah itu anta menjadi kaf, ka. Antuma, kuma sampai semuanya sama ana berubah menjadi ni saja. Itu namanya adalah isim domir zahir muttasil nasab. Itu yang kedua. Sekarang kita lihat yang jar. Yang jar itu biasanya dinamakan jar itu dia posisinya setelah huruf jar atau dijadikan mudhof ilaih, penyandaran. Seperti yang pernah kita contohkan itu misalnya Kitabu Muhammadin ya. Kitabu Muhammadin. Nah, ini namanya huruf, ini namanya tandanya jar, yang kasroh itu jar. Misalnya kalau Muhammadin ini kita ganti pakai domir, jadinya apa? Kitab Muhammadin. Kita ingin mengatakan kitab Muhammad. Muhammadnya kita ganti pakai isim domir. Jadinya
kita. Muhammad ini orang yang kita bicarakan apa lawan bicara kita? Orang yang kita bicarakan. Kemudian dia 2, 3 apa sendirian? Sendiri. Berarti mana yang pas di sini? Berarti menjadi kita. Enggak usah disebut Muhammadnya. Muhammadnya kita ganti pakai isim domir, pronoun. Jadinya kita jadinya kita buhu, pronoun posesif, kata ganti untuk kepunyaan. Maka Muhammad kita ganti menjadi kita buhu. Paham tuh? Misalnya kalau Muhammadnya ini 2 orang, Muhammadani, misalnya kitabu Muhammadaini, maka kita gantinya kalau Muhammadaini kita ganti pakai isim domir, jadinya kita buhuma. Kalau misalnya muslimun jadinya kitabu muslimin. Maka kalau kita ganti pakai isim domir jadinya kita buhum. Jadi kata ganti ini, domir ini dia bisa pertama jadi posisinya sebagai fa'il, sebagai fa'il pelaku. Dia bisa jadi sebagai objek, penderita yang sudah kita kayak ini sebagai penderita. Dan dia juga statusnya sebagai jar, atau kepunyaan, bisa juga seperti itu, pengganti yang punya. Tinggal kita ganti nasoro ini saja. Nasoro kan fi'il. Karena huruf ro terakhir ketika fi'il nasara nggak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Harusnya kan bisanya disambung karena dia muttasil. Muttasil artinya nyambung. Kalau mufasil artinya pisah. Nah, kalau kita ganti pakai kitab, maka banyak nyambung. Kitabuhu. Paham tuh? Kitabuhu. Kitabuhu. Berarti kalau huma menjadi kitabuhuma. Hanya juga berubah posisinya seperti ini, Kitabuhuma. Kitabuhuma. Kemudian kalau hum kitabuhum, maka dia berubah seperti ini. Sama kitabuha, dia berubah seperti ini. Kitabuha. Kitabuha. Jadi kitabuhuma. Kitabuhunna. Kita buka. Jadinya seperti ini. Kita buka. Kita bukuma. Kita bukum. Anti sama juga kita buki. Antuma kita bukuma. Antunna bisa kita bukunna. Ana kitabi jadinya. Kitabi. Kalau dia sebagai objek ni, kalau dia sebagai fa'il tu, Di sini dia sebagai huruf jar,
yang disandarkan atau mudhof ilaih. Kitabuna. Nah, ini namanya huruf-huruf yang terakhir namanya adalah isim domir zohir muttasil, posisinya jar. Misalnya kalau kita ingin mengatakan ini pulpenku, jadinya apa? Pulpenku jadinya kolami. Kalau pulpen kamu satu laki-laki, kolamuka. Pulpen kamu dua laki-laki, kolamukuma. Pulpen dia laki-laki, kolamuhu. Kalau pulpen dia perempuan, kolamuha. Pulpen kita, kolamuna. Insyaallah simple lah. Nanti sebenarnya insyaallah ini akan dibahas lagi sebenarnya. Akan tetapi dari kitab ini dirincikan, akhirnya kita juga merincikan ya. Ada pembahasan sebenarnya selanjutnya nanti. Nah, itu terkait isim dhamir zahir ya. Ya, kemudian adapun isim dhamir mustatir ya, yang telah kita sebutkan tadi, contohnya yang kataba nggak kelihatan sama sekali. Itu di fi'il madinya sama katabat tadi. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi ini ya. Dan insyaallah kita tutup sampai di sini pembahasan kita terkait isim ditinjau dari kejelasannya ya. Yang penting itu adalah kalau simpelnya seperti ini ya. Simpelnya seperti ini. Isim itu ada nakirah sama ma'rifah. Ma'rifah tandanya ada alif lam. Isim dhamir isyarah mausul munada alam sambung dengan isim ma'rifah. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita akan perjelas lagi ya. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum belum